Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita pagi hari ini akan membahas sebuah tema yang berjudul Izalatul Mushkilati bi ma'rifatil qawaidi indal ikhtilafati. Judul ini seputar kaidah-kaidah perselisihan. Dengan kita memahami kaidah-kaidah perselisihan itu, semua muskilah itu akan hilang. Dari judul ini menunjukkan bahwasanya adanya muskilah, permasalahan itu enggak hilang-hilang dikarenakan masing-masing kita tidak memahami kaidah-kaidah perselisihan. Enggak memahami kaidah-kaidah perselisihan. Tidak semua perselisihan antar kita harus mensikapi. Di sana ada beberapa perselisihan yang kita harus legowo, harus lapang dada dan menghormati satu dengan yang lainnya. Itu di sebagian masalah, bukan pada semua masalah ya. Dan kita akan pelajari insyaallah dalam kitab ini pembahasan mana aja permasalahan yang harus disikapi dan mana saja permasalahan yang tidak harus disikapi. Dengan kita nggak memahami kaidah-kaidah permasalahan ini, yang terjadi adalah perpecahan, permusuhan antar satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih dalam kasus memaksa pendapat orang harus mengikuti pendapatnya dia. Nah, dia nggak sadar dia itu siapa gitu kan, sehingga dia harus maksa orang lain harus mengikuti pendapatnya dia, padahal dia juga sama-sama manusianya. Sebelum kita masuk dalam kaidahnya, kita memahami dulu apa definisi perselisihan. Perselisihan, makna perselisihan, perbedaan pendapat, itu Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan walafdzul ikhtilafi fil Qur'ani yuradu bihi at-tadaddu wa ta'arudu. Lafadz ikhtilaf di dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan dengannya adalah at-tadaddu, berlawanan, wa ta'arudu, bertentangan. Idzan maksud dalam pembahasan kita izalatu muskilat indal ikhtilafat, berarti ikhtilaf itu adalah perselisihan ya, pertentangan. Adapun secara istilah adalah anna kulla wahidin yadhhabu ila khilafi ma dhaba ila al-akhar. Adapun secara istilah perselisihan itu masing-masing orang berpendapat berbeda dengan lawannya. Jadi kita punya A sama B. A punya pendapat yang berbeda dengan pendapatnya si B. Karena perbedaan inilah menjadilah ikhtilaf, perbedaan antara A dengan B, antara A dengan B. Nah, itu definisi ikhtilaf. Jadi beda pendapat berarti A memahami sebuah pendapat, yang yang dipahami oleh A berbeda dengan yang dipahami oleh B. Karena perbedaan itu terjadilah yang namanya perbedaan dan ikhtilaf. Kemudian selanjutnya hukum perbedaan. Ya, hukum perbedaan. Kalau kita mau melihat perbedaan, ya kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, perbedaan itu ternyata amrun qadariyun, perkara yang Allah takdirkan dan mesti harus ada di antara kita itu berbeda. Jadi
Jadi perbedaan pendapat itu kita kalau mau tinjau secara iradah kauniyahnya, dan nanti kita akan tinjau iradah syar'iyahnya. Kalau ditinjau dari iradah kauniyah, berarti perselisihan itu, perbedaan pendapat itu perkara yang harus terjadi, dan itu sudah iradahnya Allah, kauniyah, hatmiyah, wajib terjadi. Kalau kita pengen nggak ada, hendaknya kita nggak ada, harusnya kita nggak berbeda, nggak bisa. Perbedaan pasti terjadi. Perbedaan itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Selalu mereka itu berbeda pendapat, kecuali orang yang Allah rahmati. Oleh karena itu Allah menciptakan mereka. Berdasarkan ayat ini, wala yazaluna mukhtalifina, berarti perbedaan itu pasti ada. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ketika menafsirkan memahami ayat wala yazaluna mukhtalifina, kata beliau, qala as-salafu khalaqa fariqan lil ikhtilafi wa fariqan lirrahmah. Allah itu menciptakan sekelompok untuk berbeda dan sekelompok untuk membuat kasih sayang. Perhatikan, wala yazaluna mukhtalifin, ini kelompok pertama. Selalu mereka itu terjadi perbedaan. Kelompok yang kedua, illa man rahima rabbuk, kecuali kelompok yang kedua, kelompok yang itu adalah orang yang Allah rahmati. Nah, berarti kalau perbedaan itu pasti terjadi, tinggal sikap kita bagaimana mensikapi perbedaan, yang itu kita akan bahas di kaidah-kaidah yang kita akan sebutkan nanti. Perbedaan pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Nah, tinggal mensikapi perbedaan, bagaimana cara mensikapinya, kan begitu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab beliau dalam Fatawa Nur ala Nur, ketika menyebutkan ayat wala yazaluna mukhtalifin, beliau mengatakan walaula hadzal ikhtilafu, kalaulah bukan karena perbedaan ini, lakana khalqul jannati wan nari abathah, tentunya penciptaan neraka dan surga itu sia-sia. Li'anna an-nara tahtaju ila ahlin, karena neraka butuh penghuni, surga juga membutuhkan penghuni. Karena neraka butuh penghuni, surga juga butuh penghuni. Dari situ fala budda minal ikhtilaf, maka harus ada perselisihan pendapat. Jadi perselisihan itu perkara yang harus ada, nggak mungkin tidak. Kita mau lari, janganlah kita berselisih, nggak mungkin, pasti ada perselisihan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam juga bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa allu 'alayya bin nawajid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya barang siapa yang akan hidup dari kalian setelahku, setelah sepeninggalanku, orang yang hidup setelah sepeninggalan Rasulullah, pasti fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perbedaan yang banyak. Cuma dalam perbedaan yang banyak ini Rasulullah ngasih resep supaya kita selamat dari perbedaan itu, dan mensikapinya nyantai dan santai dan bagus gitu kan. Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahnya Nabi. Lah ini adalah jawab solusi dalam menghadapi perselisihan. Perselisihan pasti ada, cuma solusi dalam menghadapi perselisihan adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, kan begitu. Oleh karena kata Syekhul Islam mengatakan ini, di dalam hadis ini kata beliau, ila annal furqata wal ikhtilafa,
perbedaan dan perselisihan itu la budda min wuqu'ihima, harus terjadi di umat ini. Berarti perbedaan itu harus terjadi, nggak mungkin tidak. Ibnu Qayyim dalam kitab Suwaikul Mursalah menyebutkan perbedaan itu amrun la budda minhu. Perbedaan itu perkara yang harus finnasatil insaniyah dalam kehidupan manusia, itu pasti terjadi. Nah, kesimpulannya barakallahu fik, dari melihat ayat dan pernyataan para ulama dan hadis Nabi tadi bisa disimpulkan bahwasanya perbedaan di antara kita atau antara salafiyin secara khusus ini itu perkara yang harus terjadi, nggak mungkin tidak. Coba aja perbedaan fikih, perbedaan cara sisi pandang dalam mensikapi sesuatu kan berbeda. Nah, jadi perbedaan itu nggak bisa dihilangkan dari kita, harus terjadi dalam diri kita dan keluarga kita dan masyarakat dunia orang lain, itu pasti terjadi perbedaan pendapat. Itu sudah amrun kauniyun hatmiyun aradallahu bihi iradan kauniyah. Iradanya Allah kauniyah. Cuma teman-teman semuanya, bukan berarti dengan perbedaan ini sudah Allah tentukan lalu kita berhujah dengan takdir Allah, itu takdirnya Allah gitu. Nggak bisa begitu juga. Sebagaimana maksiat takdirnya Allah, orang jatuh pada maksiat takdirnya Allah juga. Bukan berarti kita bermaksiat kan begitu. Perbedaan perkara yang Allah takdirkan, iya, itu pasti terjadi. Bukan berarti kita juga harus berselisih juga, nggak begitu juga. Tetap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih ketika menjelaskan ini, wuqu'ul iftiraq, terjadinya perbedaan di antara umatnya Nabi, itu bukan berarti kita itu supaya jatuh di dalamnya, bukan, dan berhujah di situ, bukan, tapi supaya kita itu liyang jua minal wuqu'i fihi man sya'allahu lahu salama, supaya kita itu selamat, tidak jatuh di dalamnya. Dan supaya kita tidak jatuh di dalamnya, kemudian menjatuhkan diri di dalamnya, lalu bermaksiat kepada Allah, mensikapi teman dengan sikap yang tidak beres, yang tidak benar, dengan berdalil ini udah terjadi, ini pokoknya harus terjadi. Ya memang perkara ikhtilaf itu perkara yang terjadi, iya, tapi bukan berarti kita itu menyengaja supaya terjadi perselisihan dan menyalakan api supaya berselisihan, tidak begitu juga. Nanti kita akan lihat nazar secara iradah syariahnya yang kita akan bahas yang nomor 2 nanti insyaallah pesan kedua. Cuma yang saya sampaikan di sini saya tekankan bukan berarti dengan ikhtilaf itu sudah terjadi secara kauniyah dan harus terjadi. Bukan berarti kita berhujah dengan itu dan menyulut permusuhan dengan dalil itu sudah perkara yang Allah takdirkan terjadi, bukan begitu juga. Sebagaimana Allah takdirkan maksiat, bukan berarti kita harus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rambu-rambunya, kita harus menjauhi dan berupaya menjauhi adanya perselisihan yang membuat perpecahan di antara umat. Kemudian setelah itu apa sih hikmah di balik itu? Kenapa sih Allah mentakdirkan secara kauniyah perselisihan itu di antara kaum muslimin, di antara kita? Ya, kita ambil titik hikmahnya di balik itu apa? Pertama, ayah risol abdu ala taharis shawab. Hikmah di balik itu supaya hamba itu bersemangat untuk mencari yang paling benar. Kalau andai kata nggak ada perselisihan, tentu ya usahlah, nggak usah belajar, nggak usah apa, kan begitu. Tapi ketika ada perselisihan, menuntut kepada hamba untuk mencari mana yang paling benar, gitu kan? Kira-kira kedua pendapat ini sama-sama benar nggak? Kira-kira dua pendapat ini ada benar, ada salah nggak? Terus kita mau milih yang mana dari dua pendapat itu? Nah, itu kan dengan adanya ikhtilaf itu menuntut bagi seorang hamba untuk mencari, belajar manakah yang paling kuat
dan manakah yang paling benar dari pendapat-pendapat itu. Nah, coba kalau andai kata Allah takdirkan nggak ada ikhtilaf, ya nggak belajar, ya wis iku wae, berarti nggak usah belajar, nggak usah apa, berarti itu aja gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa juga? Ya, dengan kita adanya perbedaan, kita juga bisa memahami, ini hikmah di balik itu ya, bisa memahami ternyata ada perbedaan yang harus ada toleransi dan ada perbedaan yang tidak boleh ditoleransikan. Dengan memahami itu kan adanya perselisihan itu kan berarti kita akan bisa legowo. Ternyata ini perbedaan yang kita harus bertoleransi dan ini perbedaan yang tidak bisa kita bertoleransi. Nah, itulah di antara hikmah adanya perbedaan di antara umat, di antara kita, ya, yang itu sudah perkara yang Allah takdirkan kaunian, itu pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian seterusnya, pandangan yang kedua, kalau melihat hukum berselisih itu, ya gimana hukumnya? Ini kita pandang secara syar'an. Kita pandang secara syar'an, teman-teman semuanya, perbedaan itu, perselisihan itu jelek. Dan upaya kita harus bersatu, jangan berselisih. Itu kalau kita tinjauan secara syar'an. Kalau tinjauan secara syar'an itu kan yang ini yang Allah senangi kan gitu kan. Yang Allah senangi ya supaya kita itu bersatu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum. Kamu jangan berselisih. Kamu akan fatal, akan rugi, akan gagal, dan kekuatan kamu akan hilang. Kegagalan dan kekuatan itu akan hilang disebabkan kita berselisih. Nah, secara syar'an nggak dianjurkan kita berselisih, apalagi antar ahlus sunnah. Secara syar'an kita harus satu shaf, satu garis, satu ujung, kita jangan sampai berselisih antar satu dengan yang lainnya, antar pondok satu dengan pondok yang lainnya. Kita anjuran Nabi jangan berselisih. Apalagi musuh-musuh dakwah yang begitu gencar menghancurkan dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah. Nah, dari ahlus sunnah sendiri aja berbeda pendapat dalam perkara yang tidak harusnya kita berbeda pendapat. Ya ini ya jelas secara syar'an gak dianjurkan dalam Islam. Justru akan melemahkan kekuatan Islam. Kan begitu. Allah juga menganjurkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas talinya Allah dan jangan berpecah belah. Wa la tafarraqu. Kita dianjurkan untuk tidak berpecah belah. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Innallaha radiyalakum salasan wa kariyalakum salatan." Allah tuh ridho kepada kalian 3 perkara dan gak suka kepada kalian 3 perkara. Di antara yang Allah ridhoi dan Allah tidak sukai adalah yang Allah ridhoi an ta'tasimu bihablillah. Kalian berpegang teguh bersatu di atas talinya Allah, dan yang Allah nggak sukai adalah wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, kalau kita berpecah belah itu perkara yang Allah nggak sukai secara syar'an, bukan secara iroda kauniyah. Kalau iroda kauniyah pasti terjadi, tapi secara syar'an itu Allah nggak menyukai kalau kita berpecah belah. Dan ingat juga kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala bersama Utsman ketika di Mina, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud waktu itu ditanya qasar ataukah sempurna. Dia jawab qasar karena itu sunahnya Nabi. Sunahnya Nabi, sunahnya Abu Bakar, sunahnya Umar. Waktu di Mina, ya kan, Abdullah ibnu Mas'ud ditanya, kita ini sempurna atau qasar? Jawaban Abdullah, ya di qasar, itu sunahnya Nabi. Sunahnya Abu Bakar, sunahnya Umar. Tapi ketika Utsman ibnu Affan berpendapat lain dengan Abdullah ibnu Mas'ud, Utsman waktu itu menyempurnakan sholatnya, padahal posisi musafir saat itu. Dan Utsman punya pandangan kenapa dia harus sempurna, kan gitu kan. Nah, waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud sholat di belakangnya Utsman, itu ikut Utsman dengan menyempurnakan
sholatnya. Padahal beliau berpendapat, dan ketika ditanya itu ya harus dikosor gitu loh. Nah, ketika Abdullah ibnu Mas'ud sholat di belakangnya Utsman, dan ketika selesai ditanya, lu kok begitu? Jawabannya, kata Utsman, al khilafu syarrun, perbedaan itu sebuah kejelekan. Nah, ini loh Masya Allah, fikih Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berupaya menyatukan umat di atas satu pendapatnya. Pendapatnya siapa? Yang dipegang oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Padahal kalau melihat kebenaran, ya lebih benar yang dipegang oleh Abdullah ibnu Mas'ud, karena posisi safar, dan itu sunahnya Nabi, dan sunahnya Abu Bakar, sunahnya Umar. Tapi melihat perbedaan nanti ketika nanti Abdullah bin Mas'ud sholatnya 2 rakaat dan Utsman sholatnya 4 rakaat, yang terjadi adalah perselisihan dan perbedaan, dan itu memicu pada hal yang tidak bagus. Makanya beliau mengatakan al khilafu syarrun, perbedaan itu sebuah kejelekan yang memicu perpecahannya umat. Nah, itu loh fikih yang luar biasa. Ini menunjukkan hendaknya kita bersatu, tidak berpecah belah. Kemudian poin penting yang harus diperhatikan, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam kitab Sawaikul Mursalah ketika menjelaskan perbedaan pendapat, kata beliau, wa wuqu'ul ikhtilafi bainan nasi amrun daruriyun la budda minhu, terjadinya perbedaan di antara manusia perkara yang harus terjadi, gak mungkin tidak. Kok bisa begitu? Yo iya, litafawuti iradatihim wa afwahihim wa qawaidrokim, karena perbedaan keinginan mereka, perbedaan pemahaman mereka, dan perbedaan kekuatan pemahaman. Kekuatan pemahaman gak sama, irodanya orang masing-masing berbeda, pemahaman juga berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Bagaimana kita harus satukan pendapat? Gak bisa. Perbedaan wajah. Lihat, walakin al-madhmum, cuma yang tercela di dalam mensikapi perbedaan itu adalah ba'dhuhum ala ba'dhin, sebagiannya melampaui batas pada sebagian yang lain. Nah, ini berarti kita butuh belajar kaidah perselisihan. Kalau kita nggak belajar kaidah perselisihan, pasti yang terjadi adalah saling melampaui batas satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi tercela. Perbedaan perkara sudah amrun qadari yang harus terjadi, lagi sikap mensikapi perbedaan itu gimana? Jangan sampai kita ba'duna ala ba'din, sebagian kita melampaui batas kepada sebagian yang lain. Itu yang menjadi permasalahan di sini adalah ba'dhum ala ba'din. Baik, insyaallah sampai di sini dulu insyaallah secara gambaran umum pada pembahasan yang pertama. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat hukum perbedaan pendapat ini, kita harus tinjau dari dua sisi. Dari iradah kauniyahnya Allah, pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Kalau kedua, kita tinjau dari iradah syariahnya Allah. Nah, kalau hukum iradah syariahnya, ya dianjurkan kita bersatulah, dianjurkan supaya kita jangan sampai, walaupun begitu keadaannya. Lihat Ibnul Qayyim tadi mengatakan apa? Perkara berbeda itu sudah perkara yang harus terjadi, cuma yang tercela dalam mensikapi perbedaan. Jangan sampai perbedaan disikapi dengan ba'duna ala ba'dhin, sebagiannya melampaui batas. Nah, kenapa kok sampai melampaui batas? Karena nggak memahami kaidah perselisihan. Kaidah perselisihan ini yang harus kita pahami. Dengan kita memahami kawaid tadi, insya Allah kita tidak melampaui batas. Kita akan sikapi dengan netral, nyantai, santai. Mana-mana perbedaan yang harus kita berlapang dada dalam mensikapinya, dan mana perbedaan yang kita tidak bisa berlapang dada di dalam mensikapinya. Tapi sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan besok lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.